saat saya ke bagian jam mengajar, ternyata ada salah satu guru yang mendapat tugas dari sekolah, lebih dari sekolah, dan kebetulan kelasnya beliau itu sama, jam mengajarnya itu seperti kelas saya. Nah, beliau itu menitipkan kelas kepada saya. Nah, kebetulan kelas beliau sama saya itu berbeda kelas tingkat satuan. Nah, jadi saya agak susah untuk membagi proses belajar seperti apa, Pak. Jadi pertemuan kita itu tujuannya apa ya? Ya, Bisa dijelaskan lebih. iya. Jadi maksud kedatangan saya menghubungi Bapak itu meminta sharing dan pendapatnya terkait proses pembelajaran yang di satu waktu itu saya harus mengajar dua kelas tapi berbeda tingkatan, Pak. Soalnya kan materi kelas saya dengan materi kelas 7 atau kelas 9 itu berbeda ya, Pak. Itu di sana maksud tujuan saya sedikit ya, Pak. Kalau boleh saya menyimpulkan berarti ada tugas sinkronan ya, ketika Pak Ferry harus mengajar di kelas yang berbeda aku, kemudian diberi juga tugas tambahan dari guru lain yang ada tugas sekolah. Iya. Apa yang sudah dilakukan selama ini oleh Pak Ferry? Sebelum-sebelumnya di saat saya mendapatkan permasalahan seperti ini, waktu pertama kali saya itu kelas saya dengan kelasnya beliau itu disatukan pembelajarannya, Pak. Jadi kita materinya di satu materi kan. Jadi yang kelas yang dititipkannya itu mengikuti materi yang kelas yang saya ajar, Pak. Cuman waktu awal-awal di sana kurang efektif, Pak. Iya, karena di satu sisi murid-murid yang saya ajar kelas 8 itu merasa tidak nyaman jika disatukan dengan kelas yang lain, apalagi yang tingkatannya lebih tinggi seperti kelas 9. Agar anak kelas 9 itu pada suka bercanda ke adik-adik kelasnya itu, Pak. Selama ini di kalangan siswa merasa baik-baik saja atau ada hal yang tidak nyaman? Iya, Pak. Yang tidak nyamannya tadi satu, di saat kita disatukan dengan kelas yang tingkatannya lebih tinggi gitu ya, Pak. Anak-anak yang saya ajar itu masih tidak nyamannya itu, Pak, terhadap kakak kelasnya, merasa tidak enak, jadi grogi lah, atau apalagi kalau anak kelas sebelumnya sudah bercanda gitu ya, Pak. Soalnya saya tidak berani kalau misalnya anak kelas 9 itu sama saya dipisahkan, tidak dikasih materi. Nah, cuman kalau di olahraga itu tingkat resikonya tinggi, Pak, kalau kita tidak mengawasi secara langsung kalau tidak ada gurunya. Seperti itu, Pak. Apa yang sudah dilakukan untuk bisa membagi perhatian kepada seluruh siswa di tingkatan yang berbeda? Dan kebetulan tadi saya mencoba ya, Pak, kelas yang saya ajar itu berbeda materi sama yang kelas 9. Jadi kelas 8 itu misalnya tadi saya memberikan materi bola basket. Nah, yang kelas 9-nya saya kasih materi sepak bola. Kebetulan di sekolah kita ini lapangnya itu ada 3 sebenarnya, Pak. Ada yang lapangan 2, terus ada yang aula di bawah sama yang aula atas. Nah, kebetulan kalau yang aula bawah sama lapangan luar itu bisa lah untuk beberapa kelas. Nah, saya itu tadi mencoba memberikan 2 materi yang berbeda, Pak. Biar saya itu bisa fokus ke kelas 8, materi yang saya bisa tersampaikan, dan yang kelas 9 juga bisa mengikuti proses pembelajaran dengan materi yang saya berikan, Pak. Jadi selama ini efektif tidak melakukan? Kalau tadi dengan metode yang tadi, ya alhamdulillah sedikit berjalan ya, Pak. Sedikit berjalan dalam pemberian materi kepada anak kelas saya di kelas 8 sama yang anak kelas 9. Cuman yang sedikit kegandalan saya itu, saya masih kurang memahami materi kelas 9, Pak. Nah, soalnya kalau saya itu kebetulan pegang kelas 8 ya, Pak. Jadi saya fokus ke perancangan pembelajaran yang saya sudah bikin. Nah, karena kalau saya dititipi dengan kelas yang lain, saya masih tidak mengetahui materi apa yang akan disampaikan dari beliau. Ya, begitu ya. Ke depan ada hal yang ingin dilakukan kira-kira? Ya, mungkin dalam proses pembelajaran seperti yang tadi saya lakukan, saya
meminta bantuan kepada peserta didik Pak, anak didik yang cukup berkompeten dalam materi yang saya sampaikan. Misalnya tadi di kelas 8 ada anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler sepak bola. Nah, kebetulan kalau anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler bola itu tekniknya sudah cukup bagus Pak. Jadi saya cuma memberi arahan dan peserta didik yang sudah saya kasih tugas untuk membantu temannya yang kurang menguasai untuk memberi pelajaran, jadi tutor sebaya. Begitupun sama yang di kelas 9 Pak, saya cari beberapa siswa yang kompeten di materi itu dan membantu saya untuk memberikan materi kepada teman-teman yang masih kurang memahami Pak. Cukup menarik ya. Rencana aksi ke depan kira-kira untuk mengatasi masalah satu tuntas apa yang akan Sepertinya saya akan meminta pertanyaan pertama ke guru-guru olahraga dulu yang bersangkutan untuk membagi jadwal pembelajaran supaya materinya itu tidak bentrok Pak antara kelas 7, 8, 9 tidak sama materinya. Setelah itu mungkin saya akan meminta saran dan pendapat kepada Wakasek kurikulum Pak untuk dalam pembagian jadwal pembelajarannya supaya kelas 7, 8, 9 itu ada jeda. Jadi minimal jam pertama itu kelas 7 dulu, baru disusul jam keduanya ada kelas 8 atau 9. Jadi manakala ada kejadian seperti ini atau salah satu guru yang dititipi sama guru yang lain, minimal kita memberikan materi kepada yang kelas kita ampunya itu tersampaikan dulu baru kita bisa membagi ke kelas yang lain. kapan itu akan dilakukan? Sudah sesegera mungkin? Sesegera mungkin Pak. Sekarang kebetulan beliau juga mendapatkan dinas surat tugas dari sekolahnya itu cukup lama gitu ya Pak, berapa hari gitu. Jadi mungkin dari mulai sekarang sampai ke depan saya akan sudah mulai mengindikasikan apa yang sudah saya rencanakan. Jadi ke depan akan kita buat dan kurikulum ya. Ya, sepertinya Pak. Segera mungkin akan dilakukan 1 minggu 2 minggu atau perubahan jadwal. Mungkin untuk permasalahan ini melihat kondisi Pak, kondisi manakala di saat ada salah satu guru olahraga yang tidak bisa berhalangan, dan mungkin untuk yang ini segera mungkin Pak, mungkin saya sekarang atau besok atau minggu depan akan langsung menghubungi Wakasek kurikulum supaya nanti ke depannya bisa diatur jadwalnya ya, jadi supaya tidak bentrok Pak. Soalnya kalau olahraga itu materi yang mesti nanti sama anak didik Pak. Jadi ada atau tidak ada guru, anak itu sudah langsung ke lapang. Kalau kita tidak ada yang mengawasi atau memberi pelajaran, nah itu jadi resikonya tuh Pak. Siapa lagi yang akan dilibatkan? Mungkin guru olahraga yang berkaitan langsung Pak, biar saya itu memahami materi kelas yang lainnya. Kebetulan saya mengajar kelas 8, jadi saya harus konsultasi dulu sama guru olahraga kelas 7 sama guru kelas 9 manakala beliau ada halangan. Jadi saya tahu materinya apa yang akan disampaikan kepada beliau biar pencapaian materinya itu minimal bisa tercapai sesuai kata pembelajaran yang beliau ingin. Kalau boleh saya menyebutkan dari persoalan Pak Benny dalam hal pembelajaran ya, yang harus mengupload beberapa kelas misalnya waktu sudah terselesaikan. Kalau menurut saya yang saya jalani ya alhamdulillah sepertinya sudah Pak. Cuman yang saya ragu itu Pak. Jadi materi pembelajarannya takut belum tersampaikan secara maksimal tuh Pak. Iya. Seperti itu Pak. Kira-kira mengatasi kira-kira bagaimana untuk mengatasi secara maksimal itu bagaimana? Ya menurut saya tadi Pak konsultasi dulu sama guru yang bersangkutan materi yang akan disampaikan. Setelah itu sama metode pembelajarannya saya akan bagi 2 kelas tapi berbeda materi Pak. Jadi materi yang telah saya ajarkan materi apa, materi yang tidak ada gurunya dititipkan ke saya materinya apa, baru saya kasihkan materinya tahapan awalnya dulu. Dan tentunya tidak bisa dengan saya sendiri Pak. Jadi saya dengan 2 kelas itu minimal saya sudah ada asistennya. Asistennya saya mengambil kepada peserta didik yang berkompeten sesuai materinya. Ya, mungkin dengan itu saya rasa pembelajaran akan
lebih efektif dan efisien Pak. Jadi tidak ada peserta didik yang tidak menerima materi, apalagi hanya diam sendiri, tidak ada gurunya gitu Pak. Untuk tadi masalah kita sudah selesai, sudah bisa terpecah. Alhamdulillah Pak. Terima kasih atas segala masukan-masukan dari Bapak. Sekarang jadi saya punya gambaran, iya ntar kedepannya kalau ada permasalahan seperti ini lagi, saya sudah tahu arahnya mau dibawa kemana. Dalam yang disampaikan Pak tadi. Untuk saat ini cukup sekian Pak. Terima kasih banyak. Nanti dalam dan dengan masalah ini sudah terpecahkan. Siapa? Dari saya ya. Siapa? Jangan kapok tidak lagi sama saya Pak.